Ini dia mie ikan laut pedas. Ini aku menggunakan ikan tongkol tuna dengan mie telur ya. Jadi ini aku pakai mie telur. Ini aku mie-nya pakai yang matang untuk merebusnya. Jadi dia memang bentuknya seperti ini. Tapi kalau kamu suka yang setengah matang, itu jauh lebih enak. Dan ini pedasnya nendang banget. Buat kalian yang suka banget dengan yang pedas, tinggal tambahin cabenya. Ini bumbu utamanya adalah ikan tongkol tuna. Ini aku beli 1 pack 8.000 untuk area Jawa Timur Sidoarjo. Ini aku beli 8.000. Lalu kita akan menggorengnya dengan sedikit minyak goreng. Ya, jangan lupa panaskan. Ini aku kasih minyak goreng dulu ya. Nanti baru aku nyalakan apinya. Dan tips dari aku adalah untuk memberi 1 sendok makan atau 1 sendok teh dari tepung ke dalam minyak gorengnya. Agar apa? Kalau kita biasanya menggoreng ikan itu kan meletup-letup tuh untuk minyak panasnya. Itu kan nggak enak kalau kena kulit. Jadi kita wajib ngasih tepung biar nggak meletup-letup. Setelah itu kita akan goreng untuk ikannya. Dan ini adalah ikan tongkol tuna yang sudah aku cuci bersih. Cuci sedikit ya, nanti dia malah dagingnya kemana-mana. Jadi aku cuci biar higienis, lalu aku goreng. Ini di api sedang karena membahayakan ya menggoreng ikan ini. Pasti akan meletup-letup. Biasanya aku tambah untuk tepungnya lagi biar dia nggak meletus. Nah ini kita goreng sampai golden brown, sampai kecoklatan ya. Biar apa? Biar ikannya itu nggak mudah hancur waktu kita potong ya. Nah ini kita goreng, kita bolak-balik sampai golden brown. Kalau sudah golden brown, baru kita sisihkan, kita tiriskan, baru kita akan memotongnya. Nah ini tetap menggunakan api sedang agar dia matangnya merata seperti ini. Lalu kita akan memotongnya. Ini aku memotong dadu ya sesuai ukuran. Nah ini yang keras aja hancur seperti ini ya. Makanya motongnya juga aku mungkin terlalu kecil, agak besar juga nggak apa-apa. Ini biar agak kelihatan lebih banyak sih. Jadi kita potong-potong seperti ini. Lalu nanti kita akan sisihkan. Nah jika sudah dipotong, bisa ukuran lebih besar juga, terserah kamu, optional kamu mau potong seperti ini atau agak besar juga terserah. Nah kalau sudah baru kita sisihkan. Terus sekarang kita akan menyiapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Bumbunya ini ada bawang merah ya, aku pakai bawang merah. Ada juga bawang putih, ada tomat 1 butir, ada cabai besar, ada cabai kecil, ada terasi. Kalau kamu suka cabainya yang agak banyak pedas, banyakin ya. Terus terasinya nanti kita akan masukin waktu menumis ya. Atau kamu blender juga gak apa-apa sih, terserah, yang optional juga. Ini kita masukkan bahan-bahan yang udah kita siapin tadi. Kita masukkan untuk kita blender ya. Ini kalau bisa ya dicop kasar sebenarnya. Jangan terlalu halus kalau bisa. Tapi ini aku adanya blender, jadi bumbunya agak halus. Jadi kalau kasar tuh kan ada kayak bawang-bawangnya tuh lebih enak ya, lebih kerasa gitu.
Nah, kalau udah kita masukkan, jangan beri air ya, jangan diberi. Jadi dia akan kering sendiri dengan air dari tomatnya. Setelah itu kita blender. Nah, kalau blender ini jadinya halus. Kalau kamu punya chop itu kan jadinya agak kasar ya, itu lebih enak. Terus setelah kita haluskan seperti ini. Nah, ini sudah halus. Nah, baru kita akan menyisihkannya. Ini nanti akan kita tumis ya. Jangan masukkan garam gula dulu, nanti aja waktu kita numis. Tapi kalau dimasukkan juga nggak apa-apa. Lalu kita siapkan untuk merebus dari mie telurnya. Ini sebenarnya aku pakai 2 porsi menu ya. Tapi bumbunya mungkin kurang banyak. Jadi ini mie-nya aku sisihin sedikit. Ini aku rebus air dan aku masukkan mie telur. Dan ini aku pakai mie telur. Kamu bisa pakai mie yang agak tebal juga bisa. Kayaknya lebih enak ya. Tapi aku pakai adanya mie telur. Harusnya aku pakai 2 aja ya, tapi aku masukin 3 jadi nggak kepakai. Nah, ini kalau sudah kamu rebus mie-nya, kamu sisihkan, kamu tiriskan, baru kita akan menumis si bumbu-bumbu yang sudah kita haluskan tadi ya. Jangan lupa menggunakan api sedang, adalah kunci dari kita memasak ya. Api sedang, kita kasih sedikit minyak. Nah, kalau sudah benar-benar panas, baru kita akan masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini dia bumbunya ya. Ini kalau makin banyak bumbunya lebih enak ya. Tergantung mie kamu sih seberapa banyak. Kalau ini aku rasa udah sangat cukup banget. Karena aku nggak suka terlalu pedas. Nah, ini kita tumis ya. Kita tumis sampai bener-bener dia matang. Itu ya kuncinya, bener-bener dia matang. Jadi jangan masih basah kamu langsung cemplung-cemplung ikannya, jangan. Kamu tumis bener-bener dia sampai masak. Kalau sudah, kita masukkan terasinya. Ini bisa ikut di blender tadi, atau kalau aku masukin ya waktu ditumis. Jadi dia tuh aromanya tuh lebih dapat gitu. Itu harusnya dibakar ya, tapi aku lupa. Jadi kamu harus bakar dulu atau bisa langsung dimasukin, tergantung terasi kamu enak apa enggak. Itu kita tumis biar aromanya tuh lebih dapat ya, lebih enak. Kalau sudah kita tumis bercampur untuk terasinya, baru kita akan masukkan ikan tongkol tunanya ya. Ini jangan lupa terasinya harus benar-benar kecampur, jangan sampai ada gerendol-gerendolnya ya. Jadi kamu harus benar-benar mencampur terasinya hingga menjadi satu kesatuan dengan bumbunya. Pastikan memang benar-benar sudah matang bumbunya, jangan terburu-buru ya. Kita menggunakan api sedang adalah kunci utama. Setelah itu kita kasih bumbu pelengkap. Di sini ada gula, ada juga garam dan kaldu jamur. Lebih enak pakai micin ya, tapi aku nggak pakai micin. Terus kalau sudah matang, baru kita masukkan garam, gula, dan juga ada kaldu jamur. Lalu kita tumis kembali sampai dia benar-benar memasak. Masak sampai dia itu langu dari bumbunya hilang. Nah, ini udah kunci utama biar keberhasilan masakmu 100%. Kalau kamu suka asin, tinggal tambahin aja garam dan kaldu jamurnya. Lalu jika sudah, bisa ditambahin kecap, tapi aku nggak pakai. Terus ini juga ada ikannya yang sudah kita sisihkan tadi, kita potong, kita goreng tadi. Baru kita akan memasukkannya ke dalam tumisan bumbu ini. Dan kita jangan lupa koreksi rasa, tetap apa yang kurang, asin atau apa. Nah, kita tumis ya menjadi satu. Biar apa? Biar bumbunya meresap ke dalam ikan tongkol tunanya. Kenapa aku sering pakai ikan tongkol tuna? Karena seratnya lebih enak ya, lebih gede. Jadi
nggak terlalu lembut, nggak terlalu amis menurutku ya, tapi ini sudut pandang. Kalau sudah benar-benar tercampur dan meresap seperti ini, baru kita akan siapkan untuk mie-nya. Tapi jangan lupa mie-nya kalau kamu lebih baik aku saranin setengah matang ya, karena itu enak sih. Kalau aku terlalu lembek mie aku, karena aku memang suka mie yang lembek. Nah ini kalau sudah seperti ini kita masukkan mie-nya. Ini dia. Ini aku kebanyakan ya, jadi aku kurangin kebanyakan mie-nya. Takut gak habis kan, jadi aku kurangin mie-nya. Karena sebenarnya kalau bikin seperti ini tuh lebih enak banyak bumbunya nggak sih, kayak yang lebih banyak bumbu yang pedes gitu kan, itu lebih nampol, lebih nendang. Nah kalau sudah, kita aduk sampai dia benar-benar merata. Kalau aku minyak terlalu matang, jadi kalau ditumis itu gampang hancur. Tapi kalau kamu yang setengah matang itu lebih enak, dia kayaknya nggak gampang hancur. Itu sih tips dari aku, tapi aku sukanya yang matang, jadi tergantung kalian maunya gimana. Kalau sudah kita aduk seperti ini hingga merata, ini tadi bumbunya kita udah masak sampai benar-benar masak, jadi kita jangan sampai lama-lama, karena dari bumbunya aja udah matang, mie-nya juga udah matang, ikannya juga matang. Dan ini dia mie ikan laut pedas. Ini enak banget guys waktu hujan. Sampai